Terima kasih yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar, Pak Yakun, terkait mengenai laporan dari Grand Pramuka City. Selamat Ketua Kaderisasi Golkar DKI. Saya rasa juga sudah semua ya, rekan-rekan dari Grand Pramuka ya, yang menjadi penghuni rumah susun Grand Pramuka City. Mereka datang ke kantor Partai Golkar minta tolong bantuan hukum atas hal-hal yang mereka alami. Di dalam tanda bukti lapor itu yang kita sampaikan kepada Barreskrim, perkaranya adalah dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP. Nah, setelah kita cermati iuran-iuran tadi itu, IPL, pemakaian air, PBB, listrik, parkir, kita menemukan hal yang terjadi semestinya ini adalah tidak semestinya, yaitu kalau kita buka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Satuan Rumah Susun, di pasal 56 ayat 4 disebutkan, saya bacakan ya, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus mendaftar dan mendapatkan izin usaha / pengelolaan dari gubernur. Nah, ini ternyata pengelola ini tidak punya izin gubernur. Sementara tidak punya izin tapi melakukan penarikan iuran IPL, iuran pemakaian air, iuran PBB, iuran listrik, dan biaya parkir. Nah, ini kan tidak berizin. Nah, kita mau dudukkan, kok bisa nggak ada izinnya kemudian melakukan kegiatan yang rutin setiap bulan. Dan ketika terjadi hal-hal yang dianggap oleh warga penyimpangan sehingga menemui jalan buntu, rupanya ujung-ujungnya izinnya tidak ada. Terus selain itu juga tidak, pengelola rupanya setelah kita tindak lanjuti tidak punya SLF. SLF itu adalah sertifikat layak fungsi. Jadi yang namanya rumah susun itu kalau sudah selesai dibangun itu harus terbit dulu SLF-nya, baru warganya boleh menempati. Ternyata rumah susun Grand Pramuka City itu belum ada SLF-nya, sementara warganya sudah ribuan. Nah, ini kan persoalan. Nanti kalau terjadi kebakaran bagaimana? Yang sudah terjadi selama ini ada penggerbekan narkoba di sana, ada prostitusi gelap dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita mendudukkan persoalannya tidak lain dan tidak bukan melalui jalur hukum. Jadi sekali lagi tolong dipisahkan, walaupun ini partai politik, tetapi kami tidak melakukan tindakan politik, tetapi murni yang kami lakukan untuk membantu warga adalah melakukan tindakan hukum. Itu sebabnya kemarin tanggal 24 Oktober kita sudah ke Barreskrim dan sudah mendapatkan tanda bukti lapor seperti ini. Ini salinan fotokopi. Salinan aslinya menjadi arsip. Jadi saya rasa ini tujuan dari Preskon. Saya Asta, saya warga dari apartemen Grand Pramuka. Perjuangan kita sudah lama memang betul. Pertemuan dengan bahkan ke DPRD, ke Disperum, ke Balai Kota kita sudah beberapa kali. Cuman belum ada jalan keluar yang kami rasakan pas buat kami. Oleh karena itu kami bertemu dengan teman-teman dari DPD Golkar, berkeluh kesah, dan alhamdulillah ini suatu langkah besar, suatu langkah maju bagi apartemen Grand Pramuka. Dengan adanya pelaporan ini sudah menjadi langkah yang lebih nyata ke depannya. Saya ingin menjelaskan bahwa langkah selanjutnya nanti kita akan tetap mengawal laporan polisi ini. Karena laporan polisi ini kan bukti nyata bahwa tim advokasi memang melakukan pendampingan. Ke depan, langkah kita yang pasti kita akan mengawal laporan polisi ini di Mabes Polri. Kita akan mendampingi teman-teman
yang diperiksa sebagai saksi, termasuk juga teman-teman yang diperiksa, ada sebagian juga yang diperiksa di Polres Jakarta Timur, Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat, juga tim advokasi sudah mendampinginya. Jadi langkah ke depan insya Allah tetap kita kawal laporan polisi ini. Kemudian kita juga nanti akan minta perlindungan hukum juga kepada DPR RI, terutama Komisi 3, untuk mengawal laporan polisi ini tetap pada on the track-nya. Jangan sampai laporan polisi ini tidak berjalan. Dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saya tak nyambung rapat ya.